Kelompok kebetulan tadi malam kan satu kamar saya 7 orang ya, satu kelompok kan harus 4 terus kita kesepakatan udahlah yang 4 Bu Eki dan teman-temannya, terus kita karena sisa 3 ya udahlah bikin satu kelompok aja gitu komandan semua. Kebetulan saya Nur Fauza dan tim saya Ibu Hikmah sama Ibu. Kami ini benar-benar butuh ilmu Bu, jadi masih meraba-raba analisis capaian perkembangan yang sedang benar-benar digalakan oleh Kementerian Agama untuk kita ya. Ini tim kami. Next. Capaian perkembangan adalah sekumpulan kemampuan, kompetensi, dan materi yang akan dikuasai atau dicapai pada setiap fase. CP itu ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dapat diubah. Jadi CP itu sudah baku ya, sudah baku, tinggal kita nanti menurunkannya ke DC. Next. Terdiri dari rasional, kemudian tujuan CP, karakteristik pembelajaran, dan lingkup CP. Nanti penjelasannya dari slide berikutnya. Rasional, apa maksud dari rasional? Capaian pembelajaran PAUD atau disebut juga fase fondasi disusun dengan mempertimbangkan beberapa rasional. Di antaranya, capaian pembelajaran mencerminkan nilai karakter yang tertuang di dalam profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin, serta kompetensi yang tertuang di dalam standar kompetensi lulusan untuk anak usia dini. Ya. Jadi apa yang mau dicapai dalam perkembangan anak itu yang sudah dicantumkan di dalam profil pelajar Pancasila yang merupakan cita-cita bersama. Kemudian capaian pembelajaran dirumuskan sebagai suatu nilai dan kompetensi untuk dicapai pada akhir partisipasi anak di satuan PAUD, dan karenanya tidak perlu dikunci menjadi capaian per usia. Makanya seperti saya sering mendengar ya sekilas-sekilas bahwa apabila pada fase fondasi belum selesai perkembangan tersebut, maka nanti bisa diselesaikan pada fase berikutnya. Gitu. Selanjutnya ini jadi capaian pembelajaran itu menurut saya seperti mirip-mirip dengan SKL ya. Pandangan saya waktu itu ya, pandangan saya, oh berarti ini seperti SKL, bahwa lulusan era itu harusnya itu sudah mampu seperti ini. Tapi ternyata karena kita sekarang menggunakan kurikulum merdeka, fase tersebut apabila belum selesai maka bisa dilanjutkan di fase berikutnya. Kemudian capaian pembelajaran fase fondasi juga mempertimbangkan kemampuan yang perlu dimiliki anak untuk memudahkan transisinya dari PAUD ke jenjang berikutnya, itu jenjang dasar ya. Itu bagian dari nanti perjuangan kita sebagai guru anak usia dini, bagaimana perkembangan yang harus muncul di anak itu harus selesai ya. Misalnya anak yang memang benar-benar mampu ya harus selesai. Kalau ternyata tidak mampu pada fase tersebut ya nanti dilanjutkan di fase berikutnya. Next, pembelajaran komponen dari yang kedua ya. Tujuan dari capaian pembelajaran fase fondasi adalah terbangunnya kemampuan fondasional dengan memperhatikan kesejahteraan anak, well-being. Well-being dimaknai sebagai keadaan kondisi atau fisik, mental, dan sosial emosional anak yang sehat, bahagia, aman, dan nyaman. Kemampuan fondasional yang dibangun melalui capaian pembelajaran fase fondasi mencerminkan peran PAUD dalam membangun kepemilikan nilai agama, moral, nilai Pancasila, serta perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional pada anak usia dini. Ya, jadi tujuannya itu tadi seperti rangkaian dari yang tadi bahwa kemampuan dasar dari anak itu memang harus tercapai di fase fondasi ini. Nah, karakteristik di capaian pembelajaran itu adanya interaksi dengan anak yang mencerminkan rasa menghargai dan menghormati anak. Yang sekarang yang tadinya pembelajaran itu berpusat kepada guru, sekarang berpusat kepada anak ya. Jadi nanti di kurikulum merdeka ada yang namanya diferensiasi, bagaimana kita belajar sesuai dengan minat dan bakat anak. Walaupun kenyataannya ya di sekolah saya sendiri masih susah untuk melaksanakan itu. Mungkin di sekolah itu sudah seperti ini ya, seperti yang diharapkan adanya pembelajaran yang diferensiasi.
Kemudian yang B, kegiatan pembelajaran dirancang untuk mendorong rasa ingin tahu anak dan memberikan pengalaman yang menyenangkan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi adanya di dalam kita membuat RPP itu ada kata-kata pemantik ya, agar anak-anak itu menggugah rasa ingin tahunya, memunculkan rasa ingin tahunya dengan dipantik oleh ibu gurunya ketika belajar ya. Kemudian perancangan kegiatan pembelajaran memperhatikan laju perkembangan minat dan kebutuhan anak yang berbeda. Nah, ini bisa nanti kita tuangkan itu di ATP-nya ya, dari ATP ke ATP-nya ini nanti bisa digunakannya di sini. Penyusunan tujuan pembelajaran mampu memunculkan tantangan bagi anak. Nah ini ya, sangat-sangat. Makanya kewajiban dari lembaga bahwa TP itu harus tersedia sebelum masa sekolah mulai. Adanya kurikulum disusun yang di dalamnya ada TP itu harus sudah siap. Jadi jangan masuk sekolah TP-nya belum tersusun sehingga nanti kita akan kesulitan sendiri. Kita mau apa ini? Selanjutnya pencapaian tujuan pembelajaran dilakukan melalui kemitraan dengan keluarga. Salah satunya ya, karena kita anak usia dini harus ada pemberdayaan orang tua. Kemudian pemanfaatan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Apalagi yang di sekarang kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin, di mana karakteristik lingkungan atau karakteristik lingkungan sekolah atau budaya itu merupakan bagian terpenting dari pembuatan visi misi sekolah, dan ini diantaranya adalah dimasukkan di sini pemanfaatan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar. Pelaksanaan asesmen selalu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya ya. Jadi ada refleksi, kemudian umpan balik juga sehingga pembelajaran hari ini bagaimana anak tercapainya sampai kemana. Nanti sebagai acuan untuk membuat kegiatan di hari berikutnya. Kemudian penerapan asesmen dilakukan dengan cara otentik atau mengamati perilaku atau kemampuan anak secara alami dan apa adanya yang ditampilkan anak sehingga lebih adil dalam mendokumentasikan perilaku dan kemampuan yang teramati ya. Jadi walaupun sebagai guru itu harus benar-benar menghindari yang namanya mempunyai kasih sayang yang tidak rata terhadap anak ya. Jadi ketika membuat asesmen pun akhirnya menjadi punya rasa adil kepada anak-anak ya, biarpun ibaratnya kelihatannya itu bagaimana ya di lingkungan atau orang tuanya ke kita bagaimana, tetapi asesmen autentik itu sangat-sangat penting untuk menentukan perkembangan anak tersebut. Dituangkan di dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3302 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa kurikulum Merdeka pada madrasah. Hai. Yang pertama adalah elemen nilai agama dan budi pekerti, di mana ini adalah capaian-capaiannya. Ada berapa, Bu? Ada 8 ya, bisa dilihat oleh Ibu. Dan nanti dari sini setelah cek. Oke, terima kasih. Ya. Nilai agama dan budi pekerti terdiri dari 8 poin, di mana ini sebagai patokan nanti ibu-ibu itu membuat tujuan pembelajaran, kemudian dibuat ATP-nya dan kemudian dibuktikan dengan adanya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Next, elemen yang kedua yaitu jati diri ya. Di sini ada 4 poin sama seperti tadi. Kemudian next, ya. Yang terakhir adalah elemen yang ketiga itu dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni yang terdiri dari 7 poin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.